"Pak, helikopter Anda akan meledak." Suara tipis gadis kecil itu memecah udara seperti pisau. Aris Setiawan bahkan tidak menoleh ke belakang. Pengemis adalah bagian dari pemandangan kota, tak terlihat seperti tiang lampu. Tapi kemudian dia meneriakkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Baut di mesin kiri longgar. Asap akan keluar dari sana lebih dulu. Aris berhenti. Bagaimana seorang anak jalanan bisa tahu itu? Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami untuk video-video menegangkan lainnya seperti ini. Tinggalkan komentar dari mana Anda menonton dan berikan like. Itu sangat membantu pekerjaan kami. Terima kasih. Pada usia 45 tahun, Aris Setiawan hidup 500 meter di atas dunia biasa. Kantornya menempati lantai teratas Gedung Keuangan Jaya. Sebuah gedung pencakar langit kaca dan baja yang menembus awan. Itu bukan hanya gedung tertinggi di kota. Itu adalah simbol falus dari kekuasaan absolutnya. Dia tidak memimpin kerajaan investasi dan teknologi. Dia mendominasinya dengan presisi dingin sebuah algoritma. Bagi Aris, emosi adalah kesalahan sistem, variabel yang merusak kemurnian data. Orang terbagi menjadi dua kategori. Aset yang menghasilkan nilai, atau pasifa yang menguras sumber daya. Dan pada Kamis sore itu, dia sedang menyingkirkan pasifa yang sangat mahal. Budi, hasil Anda di kuartal terakhir tidak dapat diterima. Aris bahkan tidak mengangkat matanya dari layar tablet, di mana grafik-grafik kompleks menari dalam warna merah. Bau kopi dingin meresap di udara AC. Proyeksi Anda memiliki margin kesalahan 7%. Di dunia saya 7% bukanlah margin, itu adalah jurang. Dia berhenti membiarkan keheningan itu memberati. Jenis keheningan yang mendahului eksekusi. Anda punya 30 hari untuk mengosongkan ruangan Anda. Di seberang meja kaca 10 meter, Budi memucat. Usia 50-an 2 dekade didedikasikan untuk perusahaan, dan semuanya berakhir seperti ini. Dalam 30 detik, Aris, tolong, keluarga saya, anak-anak saya kuliah, urusan pribadi Anda tidak masuk dalam lembar kerja saya. Aris akhirnya mengangkat matanya. Matanya abu-abu dingin. Mata yang tidak mencerminkan apapun selain logika murni. Terima kasih atas jasa Anda. Begitulah cara dia beroperasi. Tanpa sentimentalitas, tanpa penyesalan. Disiplin tanpa henti inilah yang mengubahnya dari seorang programmer muda yang ambisius menjadi raksasa keuangan seperti sekarang. Namun kesuksesan menuntut harganya dalam daging dan darah. Istrinya meninggalkannya 3 tahun lalu, lelah bersaing dengan laba triwulanan untuk waktu dan perhatian suaminya. Putrinya Maya yang belajar di Singapura hampir tidak berbicara dengannya. Panggilan ulang tahun berlangsung kurang dari 2 menit. Kesepian adalah pajak yang rela ia bayar untuk hak istimewa berada di puncak rantai makanan. Ponselnya berdering. Suara lembut itu kontras dengan ketegangan yang masih menyelimuti udara. Itu indah. Asisten eksekutifnya, seorang wanita berusia 38 tahun yang efisien dan tanpa emosi seperti dirinya. "Pak, helikopter sudah siap." Suaranya memiliki netralitas profesional yang ia hargai. Pilot menginformasikan bahwa suku cadang untuk rotor ekor sudah tiba. Tetapi dia merekomendasikan penerbangan uji coba sebelum perjalanan Anda ke Bali besok. Tidak, Indah. Aris sudah merapikan barang-barangnya, pikirannya menghitung probabilitas. Tidak ada waktu untuk penerbangan uji coba. Katakan padanya untuk memasang suku cadang dan mempersiapkan lepas landas pukul 5 sore, sesuai rencana. Saya ada rapat pukul 6:30 yang tidak bisa ditunda. Dia mengetuk-ngetuk jarinya di meja, sebuah tanda ketidaksabaran yang langka. Protokol keamanan dilebih-lebihkan. Probabilitas kegagalan adalah 0,12%. Tidak dapat diterima menunda negosiasi 100 juta hanya karena probabilitas yang begitu rendah. "Baik, Pak." Indah tidak bertanya, tidak pernah bertanya. Sementara Aris bersiap untuk perjalanannya 500 meter di bawah, di permukaan jalan tempat bau solar bercampur dengan bau makanan jalanan, Sari kecil mengenal jenis perhitungan probabilitas yang berbeda. Probabilitas mendapatkan cukup makanan untuk dia dan kakaknya, Rio. Probabilitas tidak diusir oleh polisi seperti tikus. Probabilitas ibunya yang demam di kamar sewaan di pinggir kota bertahan 1 malam lagi. Sari baru berusia 5 tahun, tapi mata coklatnya sudah melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak. Duduk di tangga dingin sebuah tangga darurat, dia memeluk lututnya yang kurus sementara Rio 12 tahun.
mencoba mendapatkan pekerjaan sebagai pengantar selebaran. Tetap di sini, adik. Jangan kemana-mana ya. Suara Rio memiliki nada protektif yang dikembangkan oleh anak-anak yang terpaksa tumbuh terlalu cepat. Aku akan segera kembali dengan uang untuk obat ibu. Tapi Sari gelisah. Perasaan aneh, seperti kesemutan di tengkuknya membuatnya takut. Sebuah gambaran berkedip di benaknya. Gigi seperti lagu yang menempel. Itu adalah burung logam besar dan berisik, dengan api dan asap hitam menyembur dari salah satu sisi. Dia bisa merasakan panasnya, mendengar teriakan. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia tahu dengan kepastian naluriah bahwa itu buruk, sangat buruk. Ketika dia melihat seorang pria berseragam mendorong troli pembersih ke dalam gedung raksasa di depannya, dorongan yang tak tertahankan menguasainya. Gambaran di kepalanya menjadi lebih jelas, lebih mendesak. Tanpa berpikir, memanfaatkan momen kelengahan penjaga pintu, dia menyelinap masuk ke lobi kolosal. Bagian dalam gedung keuangan jaya, seperti katedral yang didedikasikan untuk dewa yang tidak dikenal. Langit-langitnya sangat tinggi, udaranya dingin dan semuanya berkilau dengan cahaya buatan yang menyakitkan mata. Sari, dengan sandal usang dan gaun pudar, adalah noda realitas mentah di dunia abstraksi korporat. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia terlalu kecil, terlalu tidak berarti. Dia melihat tanda yang bertuliskan lift service dan, tanpa tahu mengapa, dia merasa perlu untuk naik ke atas. Dia masuk ke lift bersama tim pemeliharaan. Tidak ada yang menanyainya. Ketika mereka turun di salah satu lantai menengah, dia tetap di sana. Jari-jarinya gemetar saat menekan satu-satunya tombol yang terlihat berbeda. C untuk siling puncak. Lift naik, naik, naik. Sementara itu Aris berjalan menuju lift pribadi yang akan membawanya ke helipad. Indah menemaninya, memberikan detail terakhir rapat. Proposal awal adalah 90 juta, tetapi analis saya menunjukkan bahwa mereka bersedia mencapai 110. Saya sarankan untuk memulai negosiasi dengan 120 untuk menciptakan margin yang nyaman. Bagus, Indah, lakukan seperti biasa. Pikiran Aris sudah tertuju pada rapat, menghitung skenario, mengantisipasi keberatan. Lift naik dalam keheningan, kepompong kaca dan baja, yang membawanya ke kerajaannya di langit. Ketika pintu terbuka, suara baling-baling helikopter yang berputar perlahan memenuhi udara. Pilot sudah berada di kokpit, melakukan pemeriksaan terakhir. Matahari sore menyinari aspal helipad, menciptakan kilauan menyilaukan yang membuat Aris menyipitkan mata. Indah yang pertama kali melihatnya. Pak, apa itu? Aris mengikuti pandangannya. Dekat tangga akses, meringkuk seperti binatang kecil yang ketakutan, ada seorang gadis. Seorang anak jalanan. Di sana, di helipad pribadinya, ketinggian 500 meter. Kemustahilan adegan itu begitu besar sehingga sejenak ia mengira sedang berhalusinasi. Keamanan. Indah berteriak melalui komunikator di pergelangan tangannya. Suaranya melengking karena panik. Ada penyusupan di helipad. Tingkat urgensi maksimal. Sari melihat keduanya mendekat dengan langkah cepat, merasakan ketakutan yang melumpuhkan. Tapi gambaran di kepalanya sekarang lebih kuat, lebih jelas. Burung logam itu meledak, api, asap. Dia tahu dengan kepastian yang bukan berasal dari pikiran 5 tahunnya bahwa dia harus memperingatkan pria berjas itu. Pak, jangan masuk ke sana. Dia berteriak, suara kecilnya hampir hilang dalam suara baling-baling. Tolong! Aris berhenti, kejengkelan terpampang di wajahnya. Bagaimana anak itu bisa sampai di sana? Itu adalah kegagalan keamanan yang tidak dapat diterima. Kepelan akan berjatuhan karena ini. Singkirkan anak ini. Indah, sekarang saya terlambat. 2 penjaga keamanan bertubuh kekar berlari menaiki tangga darurat, bergerak cepat ke arah Sari. Langkah kaki mereka bergema di beton. Tidak, Sari berteriak, keputusasaan dalam suaranya. Itu akan meledak. Helikopternya akan meledak. Kata-kata itu melayang di udara, absurd. Surreal pilot mendengar teriakan melalui kaca kokpit tertawa. Indah menatap Aris dengan ekspresi yang jelas mengatakan, pasti hanya lelucon. Aris merasakan gelombang kemarahan naik di dadanya. Apakah itu ancaman? Lelucon yang tidak enak? Terorisme anak-anak? Bawa dia pergi, perintahnya kepada penjaga keamanan yang mencengkeram lengan kurus Sari
dengan kekuatan profesional. Tunggu, Sari berteriak sekuat tenaga dari paru-paru kecilnya saat dia diseret. Air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Ketakutan di matanya begitu tulus, begitu naluriah, sehingga sepersekian detik kejengkelan Aris digantikan oleh sedikit keraguan. Dia meronta, mata kecilnya melebar menatapnya. Dan kemudian dia berkata, "Baut di mesin kiri longgar, asap akan keluar dari sana lebih dulu." "Tolong Pak, jangan pergi." Dunia Aris Setiawan berhenti. Itu bukan peringatan, itu detailnya. Baut di mesin kiri, bagaimana? Bagaimana seorang anak berusia 5 tahun, seorang pengemis yang buta huruf, bisa menciptakan detail teknis yang begitu spesifik? Bukan mesinnya akan terbakar, itu adalah baut di mesin kiri. Ketepatan informasi itu adalah misil yang menembus baju besi logika dan skeptisismenya. Pikiran superkomputernya macet. Probabilitas seorang anak acak mengarang kalimat spesifik itu sangat kecil. Begitu rendah sehingga itu sendiri menjadi data yang signifikan secara statistik. Data yang tidak bisa diabaikan. Berhenti. Suaranya memotong udara seperti cambuk. Penjaga keamanan membeku, bingung. Masih memegang gadis kecil yang menangis itu. "Pak, kita tidak bisa terlambat." Indah tegang, tabletnya gemetar di tangannya. Gadis itu jelas tidak waras. "Kita perlu..." Apa yang dia katakan? Haris menyela, mengabaikan Indah sepenuhnya. Mata abu-abunya terpaku pada penjaga keamanan. Dia mengatakan sesuatu tentang baut di mesin kiri, Pak. Salah satu penjaga jelas malu, seolah melaporkan sesuatu yang konyol. Aris menatap helikopter, lalu pada gadis kecil itu, lalu pada helikopter lagi. Pikirannya superkomputer yang dilatih untuk menghitung risiko dalam milidetik, macet dalam persamaan yang mustahil. Menunda perjalanan berarti risiko finansial, kemungkinan kerugian jutaan, hubungan bisnis yang goyah, reputasi yang dipertanyakan. Tapi mengabaikan peringatan itu, tidak peduli betapa absurdnya, dan menjadi salah, berarti kehancuran total. Angin dingin dari helipad menerpa wajahnya. Dia bisa merasakan rasa logam dari ketakutan di mulutnya. Rasa yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Logika berteriak bahwa itu absurd, tapi data anomali berkedip merah di otaknya, gigi seperti alarm kebakaran. Dia berbalik ke pilot yang mengawasinya melalui kaca kokpit dengan ekspresi bingung. "Matikan mesin." Suara Aris tegas, tapi jantungnya berdetak kencang. "Saya ingin pemeriksaan lengkap pada turbin kiri, sekarang." Pilot menatapnya tidak percaya, melepaskan headphone-nya. Indah memucat. "Aris, ini gila. Kita akan melewatkan rapat. Semua karena anak jalanan yang berdelusi? Saya tidak meminta pendapat Anda, Indah." Dia menjawab, nada dinginnya tidak menyisakan ruang untuk diskusi. "Saya bilang periksa mesinnya." Dia berjalan ke arah Sari. Penjaga keamanan telah melepaskannya tetapi tetap berada di dekatnya. Gadis itu menatapnya, wajahnya basah oleh air mata. Tetapi dengan kelegaan yang jelas di mata cokelatnya, Aris berjongkok di depannya. Itu adalah sesuatu yang tidak ia lakukan selama bertahun-tahun. Lututnya berderit saat bergerak. "Bagaimana kamu tahu?" Dia bertanya, suaranya pelan mendesak. Bau debu dan keringat anak-anak menyerbu lubang hidungnya. "Bagaimana kamu tahu tentang baut itu?" "Aku tidak tahu." Sari berbisik meringkuk. Kata-kata itu keluar terputus-putus. Aku melihatnya di kepalaku. Api keluar dari sana." Dia menunjuk dengan jari kecilnya yang gemetar ke mesin kiri helikopter. Sementara mereka berbicara, pilot dan seorang mekanik yang dipanggil terburu-buru membuka kompartemen mesin. Haris, Indah, dan penjaga keamanan mengamati dalam keheningan yang begitu tegang hingga terasa padat. Suara alat-alat bergema di helipad. 5 menit berlalu, lalu 10. Kemudian mekanik itu menjauh dari turbin. Wajahnya pucat seperti lilin. Dia berjalan perlahan ke arah Aris, kakinya gemetar, memegang sesuatu yang kecil dan logam di tangannya yang gemetar. Itu adalah baut titanium. Salah satu baut penyangga ruang bakar. Dan itu hampir sepenuhnya longgar. Ya Tuhan, suara mekanik itu keluar sebagai bisikan serak. Itu hanya tergantung pada seutas benang. Secara harfiah seutas benang. Dengan getaran panas berlebih. 10 mungkin 15 menit penerbangan lagi. Dia menelan ludah. Turbinnya akan hancur. Itu akan menjadi ledakan dahsyat. "Pak Rizky, saya..."
Saya tidak tahu bagaimana ini lolos dari pemeriksaan terakhir. Saya tidak... Keheningan yang mematikan menyelimuti helipad. Angin dingin sepertinya mengolok-olok mereka, bersiul di antara struktur logam. Indah menutup mulutnya, kengerian terpampang di setiap garis wajahnya. Penjaga keamanan saling berpandangan, pucat. Pelatihan militer mereka tidak berguna di hadapan wahyu itu. Aris merasakan tanah menghilang di bawah kakinya. Dia menatap baut di tangan mekanik, lalu pada mesin yang sunyi, dan akhirnya pada sosok kecil di depannya. Pada gadis berusia 5 tahun yang, dengan peringatan yang mustahil, baru saja menyelamatkan hidupnya. Logika, data, probabilitas, seluruh fondasi di mana ia membangun keberadaannya, semuanya hancur menjadi debu pada saat itu. Di depannya ada fakta yang tidak dapat diproses oleh pikirannya, tetapi yang diketahui oleh tubuhnya, yang masih gemetar karena adrenalin, sebagai kebenaran mutlak. Dia telah berada beberapa menit dari kematian dan diselamatkan oleh utusan yang paling tidak mungkin. Dia berbalik ke arah Sari lagi. Dia tidak terlihat berjaya, tidak terlihat bangga karena benar. Dia hanya terlihat lelah, seorang anak yang kelelahan yang ingin pulang. Dia melihat lingkaran hitam di bawah matanya, kekurusan lengannya, debu yang menempel di kakinya yang telanjang, kuku-kuku yang kotor, gaun yang dulunya berwarna merah muda, tetapi sekarang berwarna tidak jelas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Aris Setiawan tidak melihat pasifa atau variabel dalam lembar kerja. Dia melihat seorang anak yang entah bagaimana memiliki kekuatan yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh kekayaan miliaran dolar miliknya. Pada saat itu, di puncak kerajaannya yang terbuat dari kaca dan baja, pria paling berkuasa di kota itu merasa kecil, bodoh, dan sangat berutang budi. Dia tidak tahu siapa gadis itu, dari mana dia berasal, atau bagaimana dia tahu apa yang dia tahu. Tapi sebuah kepastian terbentuk di dadanya, sebuah kepastian sekuat yang dia rasakan tentang kematian yang akan datang beberapa menit sebelumnya. Hidupnya dan hidup gadis itu, sejak saat itu, terjalin tak terpisahkan, dan tidak ada yang akan sama lagi. Suara baut titanium yang jatuh ke telapak tangan mekanik bergema dalam keheningan yang ketakutan di helipad. Itu adalah suara paling keras yang pernah didengar Aris Setiawan, sebuah titik akhir dalam kehidupan yang ia kenal, dan prolog dari realitas yang ditolak oleh pikiran logisnya. Dia menatap potongan logam itu, lalu pada mesin helikopter yang terbuka, dan akhirnya pada sosok kecil yang meringkuk yang kini dilihat oleh penjaga keamanan dengan campuran ketakutan dan penghormatan. Indah pucat, mulutnya sedikit terbuka, tablet dengan data rapat $100 juta terlupakan di tangannya. Lipstik merahnya kontras dengan pucatnya wajahnya. "Pak," dia tergagap, suaranya serak. Kita bisa saja. Aku tahu apa yang bisa terjadi, Indah." Aris memotong, suaranya rendah dan serak. Kemarahan telah digantikan oleh semacam kejutan dingin. Dia merasa seperti seseorang yang baru saja didorong dari puncak gedungnya sendiri, tetapi entah bagaimana selamat dari jatuh. "Aku tahu." Mengabaikan semua orang di sekitarnya, dia berjalan ke arah Sari. Gadis itu masih menangis pelan, ketakutan dengan keributan yang dia sebabkan. Tubuh kecilnya gemetar. Dia berlutut lagi. Kali ini bukan dengan urgensi seorang interogator, tetapi dengan keraguan seorang pria di hadapan hal yang tidak dapat dijelaskan. "Jangan menangis." Kata-kata itu keluar aneh, canggung. Dia bukan orang yang memberikan kenyamanan. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Kamu menyelamatkan kami. Sekarang semuanya baik-baik saja." Tetapi bahkan saat dia mengatakan itu, pikirannya sudah bekerja. Siapa anak ini? Dari mana datangnya pengetahuan yang mustahil ini? Apalagi yang dia tahu, dia berdiri dan membuat keputusan yang bertentangan dengan semua naluri privasi dan kontrolnya. "Bapak Budi," dia memanggil kepala keamanannya, seorang pria setinggi 2 meter dengan bekas luka di dagunya. "Bawa gadis ini ke penthouse saya. Beri dia apapun yang dia inginkan untuk dimakan, apapun yang dia inginkan untuk diminum, dan jangan biarkan dia keluar dari pandangan Anda sedetik pun. Mengerti?" Bapak Budi mengangguk, terkejut. Tetapi profesional, Aris menoleh ke Indah. "Batalkan rapat di Bali. Batalkan jadwal saya selama sisa minggu ini." Suaranya memiliki ketegasan yang tidak mengizinkan pertanyaan. "Tidak ada yang menelepon saya.
Tidak ada yang mencari saya. Satu-satunya prioritas sekarang adalah mencari tahu siapa anak ini dan dari mana dia berasal. Perjalanan kembali dengan lift pribadi bahkan lebih sunyi daripada perjalanan naik. Sari sekarang di bawah pengawasan Bapak Budi yang besar namun lembut, melihat semuanya dengan mata lebar. Ketakutan digantikan oleh rasa ingin tahu anak-anak. Baginya kubus kaca yang naik turun itu lebih menarik daripada helikopter. Pantulan di dinding cermin menciptakan versi tak terbatas dari dirinya sendiri. Seorang gadis kecil yang berlipat ganda tanpa batas. Di penthouse, perintah Aris dilaksanakan dengan cermat. Koki pribadinya Ibu Kartini, yang telah diberitahu oleh Indah menyiapkan pesta improvisasi. Sandwich keju dan ham, kue coklat yang masih hangat, jus jeruk dan stroberi alami, buah-buahan yang dipotong dalam bentuk bintang. Tapi Sari hampir tidak menyentuh makanannya. Duduk di kursi desain Italia yang harganya lebih mahal dari mobil biasa, dia terlihat tersesat. Sebuah hantu kecil di istana kaca. "Kamu tidak lapar?" Aris bertanya, duduk dengan jarak yang hormat. Dia memegang secangkir kopi yang dingin di tangannya. Sari menggelengkan kepalanya. Matanya terpaku pada jendela mencari sesuatu di luar. "Aku ingin kakakku," suaranya berbisik, "dan ibuku. Dia sakit." Penyebutan keluarga membawa situasi kembali ke bumi. Gadis itu bukan seorang peramal, malaikat, atau fenomena paranormal yang harus dipelajari. Dia adalah seorang anak yang tersesat, dengan keluarga yang di suatu tempat di bawah di kota yang ia amati dari atas membutuhkannya, sedang mencarinya, putus asa. Dan dia Aris berutang nyawa padanya, sebuah utang yang besarnya bahkan tidak bisa ia mulai hitung. "Kita akan menemukan mereka," Aris berkata dengan keyakinan yang mengejutkan dirinya sendiri. "Siapa nama kakakmu?" Riku mau, air mata mengalir di wajah Sari. Dia berumur 12 tahun. Dia pemberani. "Dan ibumu? Di mana dia?" "Di rumah kami." Sari mengangkat bahu. "Di sana hangat, tapi dia sering batuk." Kekhawatiran kembali ke matanya. Lebih intens sekarang. Aris memanggil Bapak Budi. Kepala keamanan mendekat dengan langkah pelan, meskipun ukurannya. Gadis itu mengatakan kakaknya bernama Rio, berusia 12 tahun, dan ibunya sakit. Terakhir kali dia melihatnya di dekat gedung kita. Aris berbicara cepat, perintahnya tepat. "Saupa, temukan mereka. Gunakan semua sumber daya yang diperlukan secara diam-diam dan bawa mereka ke sini." Sementara tim keamanan Aris, yang lebih terbiasa melacak saingan korporat daripada keluarga di pinggir kota, memulai pencarian mereka. Aris mendapati dirinya dalam posisi paling tidak nyaman dalam hidupnya, merawat seorang anak. Dia mencoba menghiburnya, menunjukkan televisi 80 inci dengan gambar 8K, koleksi seni abstrak yang harganya jutaan, gudang anggur berpendingin dengan anggur dari 3 benua. Sari melihat semuanya dengan sopan santun yang bosan, dan satu-satunya hal yang tampaknya membangkitkan minatnya adalah patung kecil burung dari logam bengkok, sebuah karya seni kontemporer yang ia beli di lelang di New York. Mirip helikopter. Dia berkata, menyentuh benda itu dengan jari kecilnya. Logamnya dingin di bawah jari-jarinya. "Kamu pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, Sari?" "Helikopter?" Aris bertanya, mencoba memahami asal mula firasat itu. Pikiran analitisnya tidak bisa beristirahat tanpa jawaban. "Tidak, hanya di kepalaku." Dia menjawab dengan kesederhanaan anak-anak yang membingungkan. Jawaban itu tidak memuaskannya. Pikiran logisnya mencari pola, sebab akibat, korelasi. Beberapa penjelasan rasional, tidak ada apa-apa. Hanya hal yang tidak dapat dijelaskan. Pencarian Rio dan Ibu Sari berlangsung 3 jam. 3 jam di mana Aris mondar-mandir di penthouse-nya, merasakan kecemasan yang bukan tentang bisnis atau uang. Itu tentang janji tersirat yang dibuat untuk seorang gadis berusia 5 tahun. Janji yang secara mengejutkan ia temukan tidak dapat ia langgar. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye dan merah. Akhirnya Bapak Budi menelepon saya, "Pak, kami menemukan mereka." Suara kepala keamanan itu memiliki nada urgensi. Mereka berada di tempat penampungan darurat, di belakang teater terbengkalai sekitar 10 blok dari sini. Rio sangat putus asa mencari adiknya, bahkan sudah melibatkan polisi masyarakat. "Ibu mereka terlihat sangat sakit, Pak. Kondisinya menyedihkan." "Saya akan ke sana," Aris berkata tanpa ragu. "Pak, mungkin lebih baik membawa mereka ke sini.
Tempatnya tidak, Bapak Budi, saya yang akan pergi. Suaranya tidak mengizinkan diskusi. Siapkan mobilnya. Perjalanan dari menara kaca ke jantung. Kemiskinan kota adalah penurunan ke dunia yang hanya dikenal Aris melalui statistik. Dalam laporan LSM yang didukung, yayasannya untuk tujuan pengurangan pajak, mobil mewah, Mercedes lapis baja, melaju di jalanan berlubang. Bau selokan dan asap menyerbu bahkan AC yang kedap udara. Anak-anak tanpa alas kaki bermain bola di jalan. Wanita-wanita bercengkrama di trotoar yang rusak. Anjing-anjing liar tidur di tempat teduh. Itu adalah negara yang berbeda, hanya beberapa kilometer dari dunianya. Ketika mobil berhenti di depan teater bobrok, sebuah bangunan tua dengan fasad terkelupas dan jendela pecah, Aris merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Dia pria yang hidup di langit akan memasuki neraka orang lain. Bapak Budi memandunya melalui pintu samping. Tempat itu adalah tumpukan kardus, terpal, dan potongan kayu, menampung beberapa keluarga yang dilupakan dunia. Baunya lembab, apek, dan putus asa. Di sebuah sudut, diterangi oleh lampu telanjang yang tergantung di kabel, ia melihat seorang anak laki-laki kurus. 12 tahun mungkin kurang, wajahnya bernoda air mata dan panik. Dia menggambarkan adik perempuannya kepada seorang polisi masyarakat yang mencatat semuanya di buku lusuh. Itu Rio. Rio, Aris memanggil. Anak laki-laki itu berbalik curiga, matanya sama dengan mata Sari, coklat dan ekspresif. Siapa Anda? Si adikmu Sari bersamaku. Dia aman. Aris melangkah maju, tangannya terbuka. Aku datang menjemput kalian. Kelegaan di wajah Rio segera muncul, tetapi dengan cepat diikuti oleh gelombang kecurigaan. Ibdi, bagaimana dia bisa bersama Anda? Di mana dia? Apa yang Anda lakukan padanya? Oh, dia sekada di rumah saya. Ini cerita panjang, tapi pertama, Aris berhenti. Pertama saya harus melihat ibumu. Rio memandunya ke sebuah bilik darurat, dipisahkan dari yang lain oleh gorden tua. Jalan itu sempit, pakaian mahalnya bergesekan dengan dinding yang kotor. Pemandangan yang dilihat Aris menghantamnya lebih keras daripada hampir meledaknya helikopter. Di kasur tipis dan kotor di lantai, seorang wanita muda terbaring. Dia seharusnya tidak lebih dari 30 tahun, tetapi terlihat lebih tua. Wajahnya pucat dan berkeringat, napasnya cepat dan dangkal. Mendesis setiap kali menarik napas. Suara batuknya lemah, kelelahan. Itu Siti, Bu. Bapak ini bilang Sari ada bersamanya. Rio berbisik, berlutut di samping kasur. Siti membuka matanya dengan susah payah. Matanya coklat, sama dengan anak-anaknya tetapi tertutup oleh demam dan rasa sakit. Ada keindahan yang tersisa di wajahnya, tersembunyi di balik penderitaan. Siapa Anda? Dia bertanya, suaranya sangat lemah. Nama saya Aris Setiawan. Dia berkata berlutut di samping kasur tanpa peduli dengan kotoran atau bau apek yang meresap kemana-mana. Putri Anda Sari, dia menyelamatkan saya hari ini, menyelamatkan hidup saya. Dan saya di sini untuk membalas budi. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya ingin membawa kalian ke rumah saya. Saya punya dokter, saya punya sumber daya. Saya bisa membantu ibu Anda pulih. Siti dan Rio menatapnya dengan tercengang. Seorang miliarder di sana, di tempat penampungan kumuh mereka, menawarkan bantuan. Rasanya seperti delusi demam, sebuah halusinasi. Mengapa Anda melakukan ini? Siti bertanya. Kecurigaan alami dari seseorang yang hidupnya hanya mengajarinya untuk mengharapkan yang terburuk. Tidak ada yang melakukan sesuatu secara gratis. Apa yang Anda inginkan? Karena saya punya utang kepada putri Anda yang tidak akan pernah bisa saya bayar lunas. Aris berkata, dan menyadari bahwa itu adalah kebenaran murni. Tapi, saya harus mulai dari suatu tempat. Tolong biarkan saya membantu. Ketulusan dan keputusasaan dalam suara Aris tidak dapat disangkal. Siti terlalu lemah untuk berdebat dan melihat satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan bantuan untuk dirinya dan anak-anaknya mengangguk lemah. Operasi itu cepat dan efisien. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Siti dengan hati-hati diangkut dengan tandu darurat. Rio dan Sari akhirnya bersatu kembali berpelukan erat. Di penthouse Dr. Surya, dokter pribadi Aris, sudah menunggu. Dia adalah seorang pria berusia 60 tahun, kompeten dan bijaksana. Diagnosisnya cepat dan suram. Pneumonia bakteri parah, Dr. Surya berkata, melepas stetoskopnya. Diperparah oleh kekurangan gizi,
Sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Dia membutuhkan antibiotik intravena segera, hidrasi, dukungan nutrisi, beberapa hari lagi tanpa perawatan dan dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Siti segera diobati. Sebuah sayap tamu di penthouse diubah menjadi rumah sakit mini. Sementara sang ibu tidur di bawah pengaruh obat, Rio dan Sari menjelajahi lingkungan baru. Terkesima dan ketakutan dalam ukuran yang sama, mereka menyentuh benda-benda dengan hormat, seolah-olah mereka berada di museum. Aris mengamati mereka, keluarga yang hancur, bersatu hanya oleh cinta dan kebutuhan. Dan ia merasakan beban tanggung jawab barunya. Sari telah menyelamatkan kehidupan fisiknya, tapi hanya mungkin ia bisa menyelamatkan kehidupan keluarga itu dengan cara yang berbeda. Pada hari-hari berikutnya, penthouse Aris berubah. Keheningan yang mematikan digantikan oleh suara anak-anak. Tawa bergema di koridor-koridor yang dulunya hanya mengenal suara langkah kaki yang kesepian. Siti, di bawah perawatan Dr. Surya, mulai pulih perlahan. Warna kembali ke wajahnya. Batuknya berkurang. Aris mendapati dirinya dalam peran yang tidak pernah ia bayangkan. Merawat orang bukan karena kewajiban atau filantropi yang terhitung, tetapi karena ia benar-benar peduli. Dia membacakan cerita untuk Sari sebelum tidur, mencoba membantu Rio dengan soal matematika yang dipelajari anak itu di jalanan dan secara mengejutkan diselesaikan anak itu dengan logikanya sendiri yang brilian. Dia melakukan percakapan panjang dengan Siti ketika dia merasa lebih kuat, dan dalam percakapan itulah dia menemukan kisah mereka. Siti adalah seorang janda, suaminya Rizal adalah seorang pekerja konstruksi. Dia meninggal dalam kecelakaan kerja 2 tahun sebelumnya ketika sebatang balok yang tidak terpasang dengan baik jatuh menimpanya, meninggalkannya dengan 2 anak kecil dan tanpa tabungan, tanpa kompensasi. Hanya utang dia berjuang, melakukan pekerjaan serabutan, menjual permen di jalan, apa saja. Tapi penyakit yang baru-baru ini menimpanya benar-benar membuatnya tumbang. Saya pikir saya akan mati, Siti berkata suatu malam, suaranya masih lemah tetapi lebih tegas. Abrito, saya pikir anak-anak saya akan sendirian. Dan kemudian, lalu Sari menghilang. Dan saya pikir saya telah kehilangan segalanya. Air mata mengalir di wajahnya. Anda tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Tidak punya apa-apa. Tidak bisa melindungi anak-anak Anda. Tapi Aris mulai membayangkan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengerti bahwa ada hal-hal yang lebih berharga daripada uang. Sementara itu, ia mencoba memahami anugerah Sari. Ia menanyainya secara halus. Tapi tidak ada jawaban yang logis. Gadis itu tidak memiliki firasat lain. Amy jelas anak normal, manis dan ceria. Ia suka menggambar, ia takut gelap. Ia mencintai keluarganya di atas segalanya. Gambaran helikopter itu adalah peristiwa unik, tidak dapat dijelaskan. Ia harus menerima, dengan kengerian mutlak bagi pikiran rasionalnya, bahwa ada hal-hal di alam semesta yang tidak dapat dimasukkan ke dalam lembar kerja. Tapi sementara dinamika keluarga baru dan rapuh ini terbentuk, sementara Aris belajar tersenyum sungguh-sungguh. Tertawa tanpa menghitung keuntungan, sementara ia menemukan kegembiraan sederhana dari pelukan seorang anak. Sebuah bayangan, bergerak di kedalaman. Karena Aris tidak bisa melepaskan satu pertanyaan yang terus-menerus mengganggu pikirannya setiap malam. Mengapa baut helikopter itu longgar? Kecelakaan memang terjadi, tapi kegagalan itu terlalu mendasar, terlalu jelas, dan suku cadang baru telah dipasang sesaat sebelumnya. Pikiran bisnisnya yang dilatih selama puluhan tahun untuk mengidentifikasi risiko dan ancaman, pola dan anomali, tidak bisa beristirahat. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang dicium oleh insting predatornya. Dia mengaktifkan Hadi adalah seorang penyelidik swasta yang pernah disewa Aris dalam kesempatan lain untuk urusan korporat yang sensitif. Seorang pria yang bijaksana, efisien, dan tanpa skrupul bila perlu. Hadi, saya ingin Anda menyelidiki pemeliharaan helikopter saya, Aris berkata dalam panggilan terenkripsi. Setiap bagian, setiap mekanik, setiap pemasok. Saya ingin tahu mengapa baut itu longgar. Tatsita, dan saya ingin tahu secepatnya. Dimengerti, Pak Aris. Saya tidak akan meninggalkan batu tak terbalik. Kedamaian di penthouse itu adalah gelembung yang rapuh, siap pecah. Karena di luar, di dunia bisnis,
ketidakhadiran Aris dan pembatalan rapatnya di Bali menimbulkan spekulasi. Dan seseorang memanfaatkan itu. Seseorang yang melihat dalam hampir matinya Aris bukan tragedi yang dihindari, tetapi kesempatan yang hilang. Dan orang itu sedang merencanakan langkah selanjutnya. Serangan pertama datang dalam bentuk catatan di kolom gosip keuangan surat kabar ekonomi terkemuka. Pengusaha terkenal Aris Setiawan dikenal karena sifatnya yang tertutup dan pendekatan bisnis yang kalkulatif membatalkan perjalanan penting dan terlihat berkeliling di lingkungan miskin kota. Sumber terdekat menyatakan kekhawatiran atas minat filantropinya yang tiba-tiba dan obsesif, berspekulasi tentang kemungkinan krisis mistis atau krisis hati nurani setelah insiden kecil dengan pesawatnya. Investor cemas akan stabilitas mental CEO. Catatan itu anonim, tapi niatnya jelas seperti kristal. Melukis Aris sebagai tidak stabil, merusak kredibilitasnya, membuat pasar ragu. Aris membaca kolom itu dan merasakan kemarahan dingin naik di tulang punggungnya. Itu adalah pekerjaan seorang saingan, tapi siapa? Jawabannya datang seminggu kemudian dalam laporan awal Hadi. Dan ketika Aris membacanya, darahnya membeku. Pak Aris, suku cadang rotor dipasok oleh Aerotech, anak perusahaan dari perusahaan yang pernah kami selidiki sebelumnya. Dan ada lagi, mekanik yang melakukan pemasangan mengundurkan diri 2 hari setelah insiden itu dan menghilang, lenyap begitu saja. Kami mencoba melacaknya, tapi dia tahu bagaimana menghilang. Aris duduk dengan berat. Aerotech. Dia mengulang nama itu, pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Periksa siapa pemegang saham utama perusahaan. Induknya, konfirmasi datang beberapa jam, kemudian Watkins. Dan rasanya seperti pukulan di perut pemegang saham mayoritas. Perusahaan yang mengendalikan Aerotech adalah Wisnu, Darmawan Wisnu, pengusaha yang perusahaannya Aris bangkrutkan dalam akuisisi, yang tidak bersahabat 6 bulan sebelumnya. Pria yang pada hari dia menandatangani dokumen likuidasi, menatap mata Aris dan berkata, "Kamu akan membayarnya, Setiawan." Dengan satu atau lain cara, kebenaran meledak di benaknya seperti bom. Itu bukan kecelakaan, itu sabotase. Wisnu telah mencoba membunuhnya. Malam itu juga, saat ia memproses informasi yang mengerikan itu, saat ia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, Haris menerima pesan di ponsel keamanannya. Dari nomor tak dikenal, tidak ada teks, hanya foto. Itu adalah foto Sari dan Rio, diambil dengan lensa jarak jauh. Mereka sedang bermain di taman, bermain di teras gedung, tempat yang seharusnya tidak bisa ditembus, tak tersentuh. Di bawah foto itu satu kalimat, aset dan pasifa. Terkadang, apa yang Anda anggap aset bisa menjadi pasifa terbesar Anda. Hati-hati, Setiawan. Ponsel itu meluncur dari tangan. Ariska darahnya membeku sepenuhnya. Wisnu tidak hanya tahu bahwa Ica selamat, ia tahu tentang anak-anak. Ia tahu bahwa Aris peduli pada mereka. Dan ia menggunakannya sebagai ancaman. Gelembung keamanan telah pecah dengan keras. Bahaya bukan lagi ingatan. Itu adalah ancaman nyata hadir bernapas di udara yang sama. Dan itu mengincar hati baru dan rapuh dalam hidupnya. Keluarga yang ia lindungi. Utang yang ia rasakan kepada Sari karena telah menyelamatkan hidupnya akan ditagih dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan, dan kali ini tidak akan ada peringatan sebelumnya. Tidak akan ada gadis dengan firasat untuk menyelamatkannya. Kali ini ia harus bertarung. Pesan anonim di ponsel Aris bukanlah ancaman. Itu adalah deklarasi perang. Wajah Sari dan Rio yang piksel tertangkap oleh lensa musuh, mengubah penthouse mewah itu menjadi penjara kaca. Rasa aman yang diberikan oleh uang dan teknologi canggih hancur dalam sekejap. Monster itu tidak lagi berada di luar gerbang. Itu sedang melihat ke dalam. Dan tatapannya tertuju pada 2 anak yang, dalam beberapa minggu, telah menjadi pusat alam semesta Aris. Reaksi Aris langsung, naluriah, dan total. CEO yang kalkulatif digantikan oleh predator yang melindungi anak-anaknya. Bapak Budi. Dia meraung melalui komunikator. Suaranya begitu keras hingga kepala keamanannya. Seorang pria yang terbiasa dengan krisis, merasakan dingin. Kunci total. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar dari gedung ini tanpa izin tegas saya. Dia mondar-mandir, telepon menempel di telinga. Gandakan keamanan di semua akses.
Saya ingin pengawasan 24 jam di koridor, di garasi, di setiap lift. Anak-anak tidak boleh keluar dari apartemen ini dalam keadaan apapun. Jendela teras harus dikunci dan ditutup. Kita sedang berperang. Suasana di penthouse berubah dalam semalam. Keringanan yang mulai tumbuh dengan tawa anak-anak digantikan oleh ketegangan yang nyata. Penjaga keamanan berjas gelap dengan wajah serius kini berpatroli secara diam-diam di koridor. Senjata mereka yang tidak mencolok namun hadir menciptakan energi yang berat. Tirai yang dulunya terbuka untuk pemandangan kota yang menakjubkan kini hampir selalu tertutup. Cahaya alami digantikan oleh penerangan buatan yang membuat segalanya terlihat kekuningan dan tidak sehat. Rio dan Sari segera merasakan perubahannya. Mengapa kita tidak boleh pergi ke taman bermain? Aris, Rio bertanya. Wajahnya menempel di kaca jendela, melihat ke taman bermain kecil di teras yang sekarang dilarang. Hayunan kosongnya bergerak tertiup angin. Kita selalu bermain di sana. Hanya beberapa hari jagoan. Aris berbohong, membenci dirinya sendiri karena itu. Saya sedang menyelesaikan masalah pekerjaan. Dia melihat ketakutan dan kebingungan di mata anak-anak. Rasa bersalah menggerogotinya seperti asam. Dia membawa mereka ke dalam hidupnya untuk menyelamatkan mereka dari kemiskinan dan penelantaran, hanya untuk menjerumuskan mereka ke dalam jenis bahaya baru, yang tidak terlihat tetapi jauh lebih mematikan. Wisnu Darmawan bukanlah kelaparan atau kedinginan. Dia adalah predator yang cerdas dan tidak bermoral. Seorang pria yang menghitung kematian seperti orang lain menghitung keuntungan. Siti, yang pulih dengan cepat, juga memperhatikan perubahan perilaku Aris. Dia hampir tidak tidur, menghabiskan malam-malam di kantornya, dalam konferensi telepon dengan suara yang teredam. Bahunya tegang, wajahnya hanya diterangi oleh cahaya dingin layar. Pada siang hari, dia sangat protektif terhadap anak-anak, tetapi juga anehnya menjaga jarak. Seolah-olah dia takut kehadirannya sendiri dapat mencemari mereka dengan bahaya yang mengelilingi mereka. Sementara itu, serangan Wisnu terus berlanjut di surat kabar. Narasi yang ia tanam di media halus dan beracun. Artikel berbicara tentang perilaku Aris Setiawan yang tidak menentu sejak insiden helikopter. Sumber anonim menyatakan keprihatinan atas filantropinya yang tiba-tiba dan obsesif, mengisyaratkan bahwa ia dimanipulasi oleh keluarga oportunis. Kisah itu dibangun dengan terampil untuk melukis Aris bukan sebagai korban, melainkan sebagai pria yang kehilangan akal sehatnya. Sasaran empuk bagi spekulan. Sumber ketidakstabilan bagi perusahaannya sendiri. Tekanan itu berhasil. Dewan Direksi Keuangan Jaya mulai mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Mitra bisnis menelepon untuk menyatakan keprihatinan. Investor meminta pertemuan mendesak. Kerajaan Aris yang dibangun di atas reputasi logika dan kontrol yang tanpa henti mulai goyah karena pemimpinnya, untuk pertama kalinya, bertindak dengan hati. Titik puncaknya bagi Aris datang pada suatu malam yang hujan, seminggu setelah dimulainya lockdown. Dia berada di kantornya memandangi lampu kota di bawah. Hujan mengalir di jendela seperti air mata. Merasa lebih terisolasi dari sebelumnya. Ironinya sangat besar. Dia, pria yang bisa membeli apapun, tidak bisa membeli keamanan orang-orang yang mulai ia cintai. Kekayaannya bukanlah perisai, itu adalah sasaran. Kehadirannya bukanlah perlindungan, itu adalah magnet bagi bahaya. Logika dingin yang menuntunnya sepanjang hidup mulai berteriak di benaknya. Persamaan itu sederhana dan brutal. Variabel risikonya adalah dia, ancamannya adalah Wisnu. Sasarannya melalui dia adalah keluarga Siti. Untuk menghilangkan risiko, ia harus mengeluarkan dirinya dari persamaan. Ia harus menyuruh mereka pergi jauh ke tempat yang tidak bisa dijangkau, Wisnu di mana mereka aman, bahkan jika itu berarti hidup jauh darinya. Dia membuat keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Dia akan menyediakan identitas baru untuk mereka, membeli rumah di negara lain, Singapura mungkin, atau Jepang, menciptakan dana perwalian yang akan menjamin masa depan mereka selamanya. Mereka akan aman, dan dia akan kembali menjadi dirinya yang dulu, sendirian. Gagasan itu logis, rasional. Strategi seorang master catur yang mengorbankan ratu untuk menyelamatkan permainan. Dan pikiran itu membuatnya hancur. Ketika Siti masuk ke kantor malam itu, ia menemukannya berdiri,
memunggungi, memandangi hujan yang membasahi dinding kaca. Bahunya merosot, kalah. "Aris, apakah semuanya baik-baik saja?" Ia bertanya, suaranya lembut. Ia sekarang lebih kuat, pneumonianya sembuh total, dan kekhawatiran di matanya adalah untuknya. "Tidak, Siti," ia berkata tanpa berbalik, suaranya tanpa emosi, suara yang sama yang ia gunakan untuk memecat Budi beberapa minggu sebelumnya. "Tidak baik-baik saja. Saya telah membuat keputusan." Ia menarik napas dalam-dalam. "Kalian harus pergi." Siti merasakan dadanya sesak. "Pergi ke mana? Apa yang terjadi?" "Yang terjadi adalah saya bodoh," ia berkata berbalik menghadapnya. Wajahnya adalah topeng pengendalian diri, tetapi mata abu-abunya mengkhianati penderitaan. "Saya pikir saya bisa melindungi kalian, bahwa uang saya, kekuatan saya akan cukup. Tapi saya salah." Dia menunjukkan padanya foto di ponselnya, gambar Sari dan Rio di taman bermain. "Kehadiran saya dalam hidup kalian bukanlah perlindungan, itu adalah bahaya. Pria yang mencoba membunuh saya sekarang tahu tentang kalian. Dan dia tidak akan ragu untuk menggunakan kalian untuk menyerang saya." Dia menjelaskan tentang Wisnu, tentang sabotas, tentang ancaman yang sunyi namun mematikan. "Saya sudah mengatur semuanya." Suaranya tegas tetapi ada keretakan di dalamnya. "Identitas baru, sebuah rumah di Swiss, jauh dari segalanya. Uang yang cukup, sehingga kalian tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Kalian akan berangkat dalam 48 jam. Itu satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan kalian." Siti mendengarkan semuanya dalam diam. Dagu terangkat, mata coklatnya terpaku pada mata Aris. Ketika Aris selesai, ia tidak menangis, tidak memohon. Wanita yang ia harapkan akan runtuh sebaliknya menyilangkan tangannya. "Bam, tidak," katanya. Kata yang begitu sederhana, begitu pasti, mengejutkannya. "Tidak, apa maksudmu tidak, Siti?" Aris merasakan frustrasi naik. "Kamu tidak mengerti, kalian dalam bahaya maut." "Saya mengerti sepenuhnya," ia menjawab. Suaranya tenang tetapi dengan kekuatan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Yang tidak Anda mengerti, Aris, adalah bahwa Anda tidak bisa lagi membuat keputusan untuk kami. Kami bukan karyawan Anda, bukan juga anak didik Anda." Dia melangkah maju. "Kami adalah keluarga Anda, dan keluarga tidak berpisah ketika bahaya muncul. Mereka berjuang bersama." "Berjuang?" Aris hampir tertawa, suara yang pahit. "Berjuang melawan apa, Siti? Melawan pria yang menyewa pembunuh, yang tidak punya hati nurani? Ini bukan pertarungan jalanan. Ini adalah permainan yang tidak bisa kalian menangkan. Mungkin tidak dengan senjata Anda," ia berkata mendekatinya, matanya berkilat dengan tekad. "Tapi kami punya senjata kami sendiri. Anda mengangkat kami dari kemiskinan, memberi kami rumah, memberi kami kesehatan. Anda mengajari kami untuk tidak takut kekurangan uang." Dia meletakkan tangannya di lengan Aris. "Sekarang biarkan kami mengajari Anda untuk tidak takut pada pria seperti Wisnu. Melarikan diri adalah yang ia inginkan, agar Anda mengisolasi diri, agar Anda merasa lemah, agar Anda kembali menjadi pria yang kesepian dan suram seperti sebelumnya." Suaranya menjadi lebih lembut, tetapi kalah tegas. "Kami tidak akan memberinya kemenangan itu." Kata-katanya menghantam Aris dengan kekuatan sebuah wahyu. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang dalam pertempuran korporat. Tapi ini adalah pertempuran untuk jiwanya. Dan dia akan menyerah bahkan sebelum bertarung. Kekuatan wanita itu, penolakannya untuk menjadi korban, keyakinannya yang tak tergoyahkan pada dirinya, dan persatuan mereka. Itu adalah penawar racun logika dingin yang melumpuhkannya. Apa yang kamu sarankan kita lakukan kalau begitu?" Dia bertanya. Suaranya sekarang tidak yakin, rentan. "Saya menyarankan agar Anda berhenti mencoba melindungi kami darinya," Siti berkata. "Dan mulailah bertarung bersama kami. Anda punya hadi penyelidik itu. Dia tahu tentang Wisnu. Suruh dia menggali lebih dalam." Matanya berkilat dengan kecerdasan praktis. Pria seperti Wisnu selalu meninggalkan jejak, selalu punya rahasia lain. Temukan kelemahannya, dan kemudian gunakan kekuatan Anda bukan untuk bersembunyi tetapi untuk menyerang. Pada saat itu Aris Setiawan mengerti, perlindungan sejati bukanlah membangun tembok yang lebih tinggi. Itu adalah menempa pedang yang lebih tajam. Keberanian Siti menular. Dia menatap matanya dan melihat bukan hanya cinta. Dia melihat kemitraan, sebuah aliansi. "Kamu benar,"
Dia berkata, merasakan gelombang tekad baru mengalir melalui nadinya. Cukup bersembunyi, cukup takut. Suaranya kembali menjadi keras seperti baja yang telah menempanya menjadi raksasa bisnis. Perang tidak akan sesuai dengan aturannya. Itu akan sesuai dengan aturanku. Keesokan paginya, panggilan untuk Hadi berbeda. Hadi, lupakan kehati-hatian. Suara Aris dingin, tepat. Saya ingin Anda membongkar kehidupan Wisnu Darmawan, bagian demi bagian. Saya ingin tahu setiap kesepakatan kotor, setiap akun yang tidak diumumkan, setiap musuh yang ia buat sepanjang jalan. Dia berhenti dan temukan mekanik itu. Saya ingin dia berbicara. Gunakan apapun yang diperlukan. Perburuan dimulai. Hadi dan timnya sekarang dengan sumber daya tak terbatas dan kebebasan penuh menyelami masa lalu Wisnu. Dan apa yang mereka temukan bahkan lebih gelap dari yang dibayangkan Aris. Wisnu bukan hanya saingan yang pendendam. Dia adalah penjahat korporat berantai. Ada pola, sabotase, pemerasan, intimidasi. 3 perusahaan yang secara misterius bangkrut setelah mencoba bersaing dengannya. 2 eksekutif yang meninggal dalam kecelakaan yang nyaman. Bagian kunci seperti yang Aris prediksi adalah mekanik itu. Setelah 2 minggu pencarian intens, tim Hadi menemukannya. Dia bersembunyi di sebuah kota nelayan kecil di pesisir, hidup dengan nama palsu. Ketakutan. Dibutuhkan beberapa hari, jaminan perlindungan total, dan tawaran finansial yang murah hati untuk membuatnya berbicara. Tetapi ketika dia berbicara, cerita yang dia ceritakan adalah senjata yang dibutuhkan Aris. Pengakuan mekanik, direkam dalam video dan audio berkualitas tinggi, sangat menghancurkan. Dia mengaku dibayar oleh Wisnu untuk menyabotase helikopter, tetapi pengungkapan bom adalah alasannya. Bukan hanya balas dendam, Pak Aris, kata mekanik itu, suaranya gemetar di video. Dia merokok dengan gugup. Rencananya lebih besar, jauh lebih besar. Dia melihat langsung ke kamera. Dia tidak hanya ingin Anda mati, dia membuat taruhan besar terhadap saham perusahaan Anda di pasar derivatif, sebuah taruhan jual yang sangat besar. Jika Anda meninggal, pasar akan panik. Saham keuangan Jaya akan anjlok. Mekanik itu menelan ludah, dan dia akan menghasilkan miliaran dari kejatuhan itu. Itu adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Tapi ada lagi. Mekanik itu karena takut dikhianati oleh Wisnu setelah pekerjaannya selesai, telah menyimpan bukti, email yang dienkripsi, catatan transfer bank, dan yang terpenting dia tahu tentang orang lain yang Wisnu gunakan di masa lalu untuk layanan serupa terhadap pesaing lain. Dia memberikan nama sebuah kontak. Saksi potensial lainnya. Aris sekarang memiliki segalanya. Motif, metode, bukti, dan saksi yang dapat menunjukkan pola kejahatan. Dia memiliki amunisi untuk menghancurkan Wisnu Darmawan. Tidak hanya di pengadilan, tetapi di satu-satunya tempat yang benar-benar penting bagi pria seperti dia, pasar. Rencana pertempuran disusun di kantor penthouse. Bukan hanya oleh Aris dan pengacaranya, tetapi dengan partisipasi Siti. Ia tidak mengerti jargon keuangan, tetapi ia mengerti strategi manusia, tentang waktu yang tepat, tentang di mana harus menyerang agar paling menyakitkan. Dia pikir senjata Anda adalah uang, Aris. Siti berkata sambil menganalisis data yang tersebar di meja. Tapi senjata sejati Anda adalah kebenaran. Dan kebenaran, ketika diungkapkan pada waktu yang tepat, lebih kuat dari kekayaan apapun. Mereka tidak akan langsung ke polisi. Itu akan menghasilkan pertempuran hukum yang panjang dan berlarut-larut. Wisnu akan menggunakan pengacara terbaik dan termahal untuk membuat penundaan dan celah. Strateginya akan menjadi blitzkrieg korporat dan media. Rencananya brutal dan elegan. Pertama, tim Aris akan menggunakan informasi dari Hadi untuk menghubungi secara diam-diam anggota Dewan Perusahaan Wisnu, menunjukkan kepada mereka bukti penipuan dan percobaan pembunuhan. Kedua, pada saat yang sama, mereka akan membocorkan informasi tentang taruhan Wisnu terhadap saham Aris kepada seorang jurnalis investigasi terkemuka di surat kabar keuangan utama negara itu. Ketiga, skandal itu akan meledak, saham perusahaan Wisnu akan anjlok, dan anggota dewan panik dan takut dikaitkan dengan seorang penjahat akan memecatnya dari kekuasaan.
Ini akan menjadi skakmat publik. Dilakukan di jantung kerajaannya sendiri. Malam sebelum operasi dimulai, keluarga berkumpul di ruang tamu. Siti membacakan buku untuk Sari, sementara Rio dan Aris bermain catur. Ada ketenangan di udara, ketenangan sebelum badai, skakmat. Rio berkata menggerakkan uskupnya dengan senyum penuh kemenangan. Aris melihat papan catur, terkejut dan benar-benar terkesan. Anak itu mengalahkannya dengan bersih, elegan. Kamu belajar cepat, jagoan, pada Sari yang memberiku petunjuk. Rio berkata, tertawa. Dia bilang Anda terlalu fokus menyerang dengan ratu Anda, sehingga lupa melindungi raja Anda. Aris menatap Sari yang mengedipkan mata padanya. Dia tertawa. Tawa yang tulus, santai. Pada saat itu dia mengerti pelajaran Siti. Kekuatan sejati bukan pada kekuatan satu bidak, tetapi pada bagaimana semua bidak bekerja sama untuk melindungi raja. Kemudian ketika anak-anak sudah tidur, dia berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Siti bergabung dengannya, meletakkan tangan di bahunya. Sudah siap? Tanyanya. Kunda udah. Sudah. Dia menjawab. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidak berjuang untuk bisnis. Saya berjuang untuk kita. Dia mengambil ponsel keamanannya dan menelepon kepala tim operasinya. Suaranya dingin, tepat. Suara predator yang pernah ia alami. Tapi sekarang digunakan untuk tujuan yang berbeda. Tujuan keadilan. Mulai operasi. Saya ingin ketika matahari terbit, Wisnu Darmawan tidak lagi memiliki kerajaan. Dia berhenti. Saya ingin dia tidak memiliki apa-apa. Perang telah dimulai. Dan kali ini, Aris Setiawan tidak berjuang sendirian. Operasi dimulai saat fajar menyingsing dengan presisi serangan militer. Sementara kota terbangun di bawah kabut dingin, dunia Wisnu Darmawan mulai terbakar. Bom pertama adalah media. Edisi pagi Surat Kabar Keuangan Utama Negara itu menampilkan berita utama yang menghancurkan, yang ditulis oleh jurnalis investigasi paling ditakuti di pasar. Judulnya adalah Tusukan Kena Burung Bangkai Wall Street. Lokal, skema Wisnu Darmawan untuk meraup keuntungan dari kematian rival. Artikel tersebut merinci, dengan bukti dokumenter dan sumber anonim yang diatur oleh tim Hadi, rencana Wisnu untuk bertaruh pada kejatuhan saham Keuangan Jaya setelah kecelakaan yang akan menimpa presidennya. Ada grafik, angka, kronologi terperinci. Semuanya tidak dapat disangkal. Pukul 9 pagi ketika Wisnu tiba di kantornya, sudah panik setelah puluhan panggilan tak terjawab dari pengacara dan penasehatnya, bom kedua meledak. Satu persatu kotak masuk anggota dewan perusahaannya sendiri. Darmawan Corp menerima email terenkripsi. Di dalamnya, berkas lengkap dari Hadi. Pengakuan mekanik tentang sabotase, catatan bank suap, bukti keterlibatan Wisnu dalam kasus spionase korporat lainnya, dan eliminasi pesaing. Itu adalah gudang senjata nuklir informasi. Di penthouse Aris, suasana terasa tenang namun tegang. Ruang perang telah disiapkan di kantornya. Layar menampilkan kutipan bursa saham secara real-time. Berita komunikasi aman Aris, Siti, dan Rio mengamati dalam diam, sementara tim Aris, dipimpin oleh ahli strategi krisis bernama Danu, menjalankan rencana tersebut. Sari berada di ruangan lain bersama seorang guru, terlindungi dari intensitas hari itu. Saham Darmawan Corp jatuh 30% pada jam pertama perdagangan. Danu mengumumkan matanya terpaku pada grafik berwarna merah darah. Artikel surat kabar menimbulkan kepanikan total. Investor melarikan diri seperti tikus dari kapal yang tenggelam. Para anggota dewan telah memanggil rapat darurat untuk pukul 11. Kata operator lain, mengetik dengan cepat. Saya menerima salinan agenda. Poin tunggal, tindakan mendesak terkait perilaku CEO. Siti memegang tangan Aris. Dia tidak memahami detail pasar saham, tetapi dia memahami bahasa keadilan. Apa yang dia lihat di sana bukanlah balas dendam. Itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari tindakan seorang pria jahat. Pukul 9:30, telepon Aris berdering. Nomor tak dikenal. Dia mengangkatnya, menyetel ke speaker agar semua orang bisa mendengar. Aris, dasar bajingan, suara Wisnu dari seberang telepon, adalah geraman kemarahan dan kepanikan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Saya hanya menyinari kebenaran, Wisnu. Aris menjawab, suaranya sedingin baja yang ditempa. Rupanya kecoa tidak suka cahaya.
kamu akan membayarnya. Wisnu berteriak, aku akan menghancurkanmu. Kamu tidak akan melakukan apa-apa. Aris memotong dengan tenang. Mitra-mitra bisnismu meninggalkanmu saat kita berbicara. Pengacaramu mungkin sudah bernegosiasi untuk menjauhkan diri darimu. Dia berhenti membiarkan keheningan itu memberati. Dan jika saya jadi Anda, saya akan melihat keluar jendela. Saya pikir ada kunjungan untuk Anda. Pada saat yang sama, sirene polisi mulai bergema dari luar gedung Darmawan Corp. Berita surat kabar dan laporan anonim yang dikoordinasikan dengan cermat oleh tim Aris telah memaksa pihak berwenang untuk bertindak cepat. Selesai, Wisnu, Aris berkata setiap kata berat dan definitif. Anda bertaruh melawan hidup saya dan kalah. Sekarang nikmati sisa hidup Anda. Dia menutup telepon. Keheningan di ruangan itu dipecahkan oleh desahan lega Siti, Rio, yang menyaksikan semuanya dengan kedewasaan yang mengesankan untuk usianya yang 12 tahun. Memeluk ibunya. Perang telah berakhir. Monster itu telah dikalahkan. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran yang digunakan sebagai senjata bedah. Kejatuhan Wisnu Darmawan sangat cepat dan total, ditangkap secara preventif, menghadapi gelombang tuduhan pidana dan gugatan perdata. Ia kehilangan kerajaan, kekayaan, dan kebebasannya. Percobaan pembunuhan, penipuan, sabotase. Semuanya terungkap, menyingkap salah satu skandal korporat terbesar dalam dekade ini. Surat kabar membicarakannya selama berbulan-bulan. Dengan ancaman yang dinetralkan secara permanen, kedamaian yang mendalam dan sejati, akhirnya menetap di penthouse Aris tirai dibuka. Penjaga keamanan tambahan diberhentikan, dan suara yang mengisi rumah adalah tawa dan percakapan normal sebuah keluarga yang belajar untuk menjadi satu. Proses adopsi Rio dan Sari oleh Aris diformalkan tanpa hambatan lebih lanjut. Kisah itu ketika disajikan kepada hakim pengadilan anak, begitu luar biasa sehingga hakim melepaskan banyak formalitas birokrasi, mengakui bahwa kepentingan terbaik anak-anak itu, tak diragukan lagi, adalah tetap bersama pria yang telah menjadi ayah mereka dalam segala hal yang penting. Dan Siti menjadi Siti Setiawan 6 bulan kemudian, dalam upacara yang sederhana namun menyentuh. Mereka sekarang secara resmi adalah sebuah keluarga, Rio dan Sari Setiawan. Hidup mereka menemukan ritme baru yang manis. Aris untuk pertama kalinya belajar menjadi seorang ayah. Dia menemukan kegembiraan membantu dengan pekerjaan rumah, frustrasi merakit mainan yang rumit, kedamaian hanya dengan menonton film di sofa, dengan anak-anak yang meringkuk di sisinya. Dia menjual saham mayoritasnya di Keuangan Jaya, hanya mempertahankan posisinya sebagai ketua dewan. Dan dia mulai mendedikasikan waktu dan pikiran cemerlangnya untuk jenis investasi baru, masa depan keluarganya. Siti menjadi jantung rumah itu. Dia membawa kehangatan, makanan rumahan, dan kearifan praktis yang menyeimbangkan pikiran analitis Aris. Dia mendorongnya untuk terhubung kembali dengan putrinya, Maya di Eropa. Dan panggilan video pertama, meskipun canggung, adalah awal penyembuhan hubungan yang ia pikir telah hilang selamanya. Bagi Rio dan Sari, Isam adalah batu karang, ibu yang selalu memberi mereka pelabuhan aman di tengah penemuan dunia baru mereka. Rio, sekarang berusia 15 tahun, adalah remaja yang menarik. Kecerdasan jalanan dikombinasikan dengan pendidikan elit yang ia terima, mengubahnya menjadi pemuda dengan perspektif unik tentang dunia. Dia adalah kakak laki-laki yang protektif, teman kepercayaan Aris dalam urusan hati yang tidak dipahami pengusaha itu, dan penghubung antara masa lalu perjuangan dan masa kini yang penuh kemewahan. Dan Sari kecil, katalisator segalanya, adalah gadis yang bahagia dan bersemangat. Firasat itu tidak pernah terulang. Itu adalah peristiwa tunggal, keajaiban yang tidak dapat dijelaskan, yang telah memenuhi tujuannya dan kemudian menghilang. Meninggalkan seorang anak normal yang suka menggambar, bermain dengan anjing golden retrievernya yang bernama Bintang, dan mendengarkan cerita ibunya. Bekas luka di dahinya yang dulunya memicu rasa ingin tahu dan misteri, kini hanya detail di wajahnya. Pengingat sunyi akan perjalanan luar biasa yang menyatukan mereka. Sekitar 3 tahun setelah kejatuhan Wisnu, pada suatu sore Sabtu yang cerah,
Aris mengumpulkan keluarga di perpustakaannya. Saya telah mengerjakan sebuah proyek. Dia mengumumkan, matanya berkilat. Sebuah proyek yang saya ingin menjadi warisan kita. Warisan sejati keluarga kita. Dia menunjukkan kepada mereka rencana-rencana itu. Denah lantai, anggaran, jadwal. Terinspirasi oleh semua yang telah ia alami. Bahaya, penebusan, keajaiban yang tidak dapat dijelaskan, ia memutuskan untuk menciptakan Yayasan Terbang Harapan. Sari, kamu menyelamatkanku dari penerbangan yang akan berakhir dengan kematian. Aris berkata, menatap putrinya dengan emosi yang tidak lagi ia malu tunjukkan. Sekarang saya ingin kita menawarkan penerbangan yang berbeda kepada orang lain. Yayasan itu akan memiliki 2 bidang kegiatan. Yang pertama, terinspirasi oleh keberanian mekanik yang melaporkan Wisnu, akan menjadi dana dukungan hukum dan finansial untuk melindungi dan mendorong pelapor. Orang-orang yang memiliki keberanian untuk mengungkap kejahatan dan korupsi di perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, dan bidang kegiatan terbesar, adalah pembangunan pusat keunggulan pendidikan di daerah-daerah yang kurang mampu. Itu bukan sekolah biasa. Itu akan menjadi tempat yang berfokus pada penemuan dan pemeliharaan bakat unik setiap anak. Terutama bagi mereka yang tidak cocok dengan pola tradisional. Dunia ini penuh dengan anak-anak seperti kamu, Sari. Aris berkata, suaranya penuh makna. Anak-anak dengan bakat yang tidak dijelaskan oleh logika. Dengan kecerdasan yang tidak dapat diukur oleh sekolah normal. Saya ingin menciptakan tempat yang tidak takut pada hal yang tidak dapat dijelaskan. Yang merayakan potensi unik setiap individu. Adegan terakhir terungkap 5 tahun kemudian. Pada peresmian Kampus Harapan yang pertama, kompleks pendidikan modern dan berwarna-warni dibangun di jantung salah satu komunitas termiskin di kota. Tempat itu adalah oase teknologi dan seni, dengan laboratorium sains, studio musik dan lukis, lapangan olahraga, dan taman di mana anak-anak bisa menanam dan belajar tentang alam. Aris, Siti, Rio, dan Sari berada di panggung. Penonton adalah campuran pejabat, donatur, dan yang terpenting ratusan anak-anak dari komunitas tersebut. Anak-anak dengan mata berbinar penuh harapan dan kemungkinan. Ketika tiba giliran Aris berbicara, ia menatap keluarganya di sisinya. Kepada Siti, wanita yang mengajarinya bahwa kekuatan sejati datang dari hati, bukan dari rekening bank. Kepada Rio, pemuda yang menunjukkan kepadanya bahwa kecerdasan datang dalam berbagai bentuk. Dan kepada Sari, gadis yang dengan peringatan yang mustahil, tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi memberinya alasan untuk menjalaninya. Beberapa tahun yang lalu, dia memulai, suaranya bergema melalui sistem suara. Saya hidup 500 meter di atas dunia, terisolasi, sendiri, berpikir bahwa itu adalah kekuatan. Dia berhenti. Kemudian seorang gadis kecil yang tidak memiliki apa-apa selain keberanian dan cinta mengajari saya bahwa saya salah. Dia menunjukkan kepada saya bahwa kekuatan sejati terletak pada koneksi yang kita buat, pada orang-orang yang kita cintai, dan pada tanggung jawab yang kita miliki satu sama lain. Air mata mengalir di wajahnya dan ia tidak peduli. Tempat ini ada karena seorang anak menyelamatkan saya, dan sekarang adalah tanggung jawab kita untuk menyelamatkan anak-anak lain, bukan hanya dari bahaya fisik, tetapi dari masa depan tanpa harapan. Dari dunia yang tidak melihat nilai mereka, dia menatap ratusan wajah kecil di antara penonton. Setiap dari Anda memiliki bakat unik, bakat istimewa. Dan tempat ini ada untuk membantu Anda menemukan apa itu, agar Anda bisa terbang. Ketika dia selesai berbicara, tepuk tangan riuh terdengar. Namun momen yang akan selalu diingat Aris adalah ketika Sari yang kini berusia 10 tahun mendekati mikrofon. Ayah saya bilang saya menyelamatkannya. Dia berkata suaranya jelas dan kuat, tapi kenyataannya kita saling menyelamatkan. Karena keluarga itu seperti itu. Kita saling menyelamatkan. Saya Omar. Dia tersenyum. Dan sekarang kita akan membantu menyelamatkan kalian juga. Sore itu, saat anak-anak komunitas menjelajahi kampus baru mereka, berlarian di koridor berwarna-warni, tertawa di taman, memimpikan masa depan yang dulunya tampak mustahil. Aris Setiawan berdiri di balkon lantai 2, mengamati semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak menghitung pengembalian investasi.
Dia tidak mengukur keuntungan atau kerugian. Dia hanya bahagia. Dia memulai perjalanannya sebagai seorang pria yang melihat dunia dalam angka, dalam aset dan pasifa, dan berakhir sebagai seorang pria yang memahami bahwa hal-hal paling berharga dalam hidup tidak dapat diukur. Cinta keluarga, syukur atas kesempatan kedua, tujuan untuk berbuat baik. Dan semua itu karena seorang gadis berusia 5 tahun yang, pada saat yang tidak mungkin, melihat masa depan dan mengubah hidupnya selamanya. Kadang-kadang, pikir Aris, keajaiban datang dalam kemasan yang paling tidak terduga. Dan kadang-kadang, menyelamatkan seseorang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri sendiri.